Kenapa sih ada beberapa orang yang merasa kalau Jujutsu Kaisen Season 2 itu jauh lebih jelek dibandingkan dengan yang Season 1? Ya jelas sih sebenarnya Season 1 jauh lebih baik daripada Season 2. Sebenarnya kata-kata ini emang terdengar agak dongo, tapi kalau dipikir-pikir ya sebenarnya ya cukup masuk akal. Ya karena emang pada dasarnya nyatanya kayak gitu sih. Ada banyak banget masalah dari produksi anime Jujutsu Kaisen, terutama di Season 2 di Shibuya Arc. Sebenarnya ya kalau dilihat-lihat tuh wajar aja ada penurunan di Season 2. Karena kalau diteliti lagi ada banyak banget masalah untuk produksi animenya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah apa aja masalah dari studio MAPPA dan produksi Jujutsu Kaisen. Jadi mari kita simak videonya sampai akhir ya Bara ya untuk mengetahui masalah dari Jujutsu Kaisen bersama saya admin Dewa Gembul Guru Yami. Aku yakin kita semua itu tahu kalau MAPPA itu sebenarnya adalah studio yang sangat bagus. Karena pada awalnya studio itu dibangun oleh Maruyama untuk sebagai tempat kaburnya mantan karyawan Madhouse. Karena pada saat itu Madhouse udah dibeli sama perusahaan lain. Dan akhirnya mereka kayak kehilangan tempat untuk kreativitasnya. Sebenarnya misi awal MAPPA itu sendiri adalah untuk membuat animasi keren bersama teman-temannya yang keren. Dan mereka itu awalnya nggak terlalu ngikutin pasar loh. Intinya tuh kayak gini, mereka tuh cuma mau bikin apa yang mereka anggap keren dan apa yang mereka anggap bagus dan passionate di bidangnya. Tapi ya sayangnya belakangan ini mereka itu mencoba untuk menjadi serakah. Dan akhirnya mereka mengambil banyak project anime yang banyaknya itu rada nggak ngotak. Sekarang aku mau ceritakan ke kau kenapa Jujutsu Kaisen Season 2 itu nggak sebagus Season 1-nya. Dan kenapa Jujutsu Kaisen Season 2 itu produksinya bisa sangat bermasalah. Pertama, kita harus tahu bagaimana jadwal atau timeline produksi anime di studio ini. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar kita sama-sama tahu seberapa kacaunya produksinya. Kekacauan ini dimulai dari movie Jujutsu Kaisen Zero. Kalau kau ingat, movie ini sebenarnya diumumkan gak lama setelah season 1 itu selesai tayang. Lebih tepatnya pada Maret 2021. Sebagai fans dari Jujutsu Kaisen, aku yakin banyak orang yang merasa senang dengan pengumuman ini. Jadwal produksi awal Jujutsu Kaisen itu sebenarnya dimulai dari bulan Mei 2020 sampai bulan Maret 2021. Dan setelah itu, movie Jujutsu Kaisen Zero diumumkan juga pada bulan Maret 2021 bersamaan setelah season 1-nya selesai tayang. Dan akhirnya movie-nya tayang di bulan Desember 2021. Dan estimasi produksi animenya itu sekitar 9 bulan. Dan akhirnya setelah itu Jujutsu Kaisen Season 2 diumumkan. Dan diumumkannya itu kalau nggak salah di Desember 2022. Untuk sekarang kalian belum lihat kan ada masalah di timeline produksi yang tadi? Kalau kalian bingung ini ada gambarnya nih, nanti dimasukkan nama editor. Kalau dilihat-lihat jadwal produksi dari Jujutsu Kaisen Season 1 ke Jujutsu Kaisen Season 2 itu kurang lebih kayak ada 1,5 tahun. Yang dimana itu jadwal yang lumayan panjang. Itu waktu yang cukup panjang untuk mendevelop suatu anime. Dan kalau nggak salah animenya itu tayang pada bulan Desember 2022. Ya secara teori sih emang seperti itu. 1,5 tahun atau 1,5 tahun itu adalah jadwal yang panjang untuk mendevelop suatu anime. Tapi disinilah masalahnya mulai muncul. Datang sebuah anime yang katanya itu nggak laku-laku amat. Bahkan lebih laku AV-nya. Lebih laku live action-nya daripada penjualan BD anime ini. Dan anime ini hadir di tengah-tengah timeline produksi itu. Dan nama animenya adalah Chainsaw Man. To be fair, sebenarnya Chainsaw Man ini udah diumumkan dari Desember 2020. Dan produksinya sampai Desember 2022. Jadi itu kayak ada 2 tahun tuh, panjang tuh produksinya. Tapi sayangnya, di produksi yang 2 tahun itu bertabrakan dengan Jujutsu Kaisen Season 2 dan movie. Nah, kalau digambar di timeline tadi, ya gambarnya jadinya ya kayak gini. Ya kurang lebih kayak gitu gambar timelinenya. Chainsaw Man itu makan waktu 2 tahun, sedangkan Jujutsu Kaisen 1 ke Jujutsu Kaisen 2 itu makan waktu 1,5 tahun. Ya, pada dasarnya mereka bertabrakan dan berbarengan. Ya, kau lihat aja gambar ini sekali lagi. Kau paus dan kau resapi. Dan jadinya mereka itu nggak fokus untuk memproduksi Jujutsu Kaisen nama Chainsaw Man. Nah, Bang, kenapa sih mereka nggak nunda Jujutsu Kaisen Season 2? Tidak segampang itu, Ferguson. Untuk Jujutsu Kaisen Season 2 itu, mereka dipekerjakan oleh Toho Animation. Jadi, Toho itu nggak peduli dan nggak mau tahu dengan apapun yang terjadi pada studio itu. Kalau dilihat secara sekilas, sebenarnya Toho Animation tuh kelihatan kayak jahat ya, padahal ya nggak juga gitu. Kurang lebih, Toho Animation tuh ngomong kayak gini, "Lah, itu masalahmu, aku nggak peduli. Udah lama nih Jujutsu Kaisen Season 2, produksinya masa 1,5 tahun? Kalau aku nggak sanggup kerjain, ku pindahin nih ke studio lain. Sanggup nggak ngerjainnya?" Terus MAPPA menjawab kayak gini, "Wah, tenang aja bos.
aku sanggup kok. Tapi dalam hatinya bilang, dasar company con. Dan itu akhirnya kenapa Chainsaw Man dipaksa untuk mengalah. Dan itu kenapa produksinya Chainsaw Man itu makan waktu 2 tahun. Kalau misalnya MAPPA memilih untuk tidak mengerjakan Chainsaw Man dan fokus sepenuhnya kepada Jujutsu Kaisen Season 2, yang terjadi adalah mereka bakal rugi besar. Karena mereka bikin Chainsaw Man itu pakai duit perusahaan sendiri. Dan kalau misalnya mereka mau menunda Jujutsu Kaisen Season 2, mereka terancam untuk diganti studionya. Kurang lebih situasinya ya seperti itu. Kalau misalnya nggak paham, coba mundurkan lagi dan ulangin. Dan kalau kau pikir fuck up-nya sampai sana, enggak, masih ada lagi yang lainnya. Kalian lihat timeline tadi yang udah digambarin sama editor? Nah, kalian lihat timeline itu, terus tambahin tuh Attack on Titan, Jigoku Raku, anime masak-masak MAPPA, dan ya begitulah timelinenya. Rumit banget. Sekarang kita ke masalah kedua. Karena jadwal produksinya aneh, bin ajaib, bin gak masuk akal, bin dongo, jelas dong kalau bakal banyak staff atau orang yang protes dengan jadwal produksinya. Dan sekarang coba tebak apa yang dilakukan oleh MAPPA supaya karyawan-karyawannya bisa bekerja lagi dengan lebih tenang di jadwal produksi yang kayak neraka itu. Sekarang aku mau tahu jawaban kalian. Kira-kira apa yang dilakukan oleh MAPPA? Apa? Memperlakukan dengan baik? Jawaban manusiawi apa itu? Jawaban yang gak masuk akal. Jawabannya adalah mereka memaksa karyawan mereka untuk menandatangani suatu kontrak. Yang dimana di dalam kontrak itu ada ketentuan yang dimana isinya adalah mereka dilarang untuk mengeluh. Gila, itu masuk akal banget cuy. Keren kan? Aku pun agak bingung gitu nanggapinnya gimana. Memperlakukan karyawan dengan baik. Hah? Apa itu? Jawaban manusiawi apa itu? Kita buat saja mereka menandatangani kontrak yang tidak masuk akal. Dan udah ketebak lah ya ujungnya bagaimana. Terus ujung-ujungnya mereka perlu nge-hire banyak orang gitu untuk bekerja dengan deadline yang mepet. Ya sebenarnya kejadian kayak gini tuh agak disayangkan aja. Karena sebenarnya isi studio MAPPA itu banyak banget orang-orang yang punya potensi. Tapi sayangnya mereka semua itu nggak mampu untuk mengeluarkan full potensialnya. Karena kondisi kerjanya ya kayak kalau misalnya ada yang ngomong, Tapi bang, aku ngeliat anime Jujutsu Kaisen Season 2 bagus-bagus aja tuh. Gak ada yang jelek, gak ada yang salah. asal kalian tahu ya, sebenarnya aku itu nggak ngomong kalau semua episode Jujutsu Kaisen itu jelek. Ada beberapa bagian yang bagus dan ada beberapa bagian yang jelek. Kebetulan aku ketemu yang jelek-jeleknya. Apakah artinya nggak ada yang bagus? Kalau kau berpikir seperti itu, aku nggak punya kata-kata lain selain dongo untuk kau. Ya sekali lagi, faktanya Jujutsu Kaisen Season 2 ini ada banyak adegan yang bagusnya gitu loh. Dan sebenarnya ini cukup impresif gitu. Di tengah jadwal produksi mereka yang goblok, tapi mereka bisa bikin animasi yang tetap bagus. Mungkin requirement bekerja untuk MAPPA adalah bekerja di bawah tekanan gitu. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, yang agak disayangkan itu adalah di balik animasi yang bagus tadi, itu ada orang yang dibikin stres, dibikin frustasi sama animenya, dibikin gak pulang ke rumah gara-gara animasinya. Ya, coba deh bayangkan, studio MAPPA ini awalnya dibentuk sebagai tempat kabur mantan karyawan dari Madhouse. Karena katanya Madhouse itu udah nggak kayak dulu lagi. Dan katanya juga MAPPA ini dibangun untuk mengerjakan project-project yang passionate. Kayak contohnya Chainsaw Man tadi. Tapi ujung-ujungnya ya MAPPA menjadi Madhouse gitu. Ya agak ironi kalau dipikir-pikir. Ya sampai situ aja lah ya Baraya. Aku Dewa Admin Yami Guru Dewa Anime. Stay clean and sound. Kalau dipikir-pikir kayak gini, Rek. Coba ya, jadwal produksinya kacau. Udah nggak ada yang bisa deny itu. Dari awal aku sudah berpikir, gimana caranya mereka memproduksi Jujutsu Kaisen Movie dan Jujutsu Kaisen Season 1 berbarengan dengan Chainsaw Man. Mau nggak mau, Chainsaw Man mesti ngalah. Iya kan? Tapi, di satu sisi, mereka nggak bisa ngalah. Kalau mereka ngalah, mereka bakal rugi gede gitu. Kasian sebenarnya. Jadwal produksinya sangat-sangat fuck up. Aku juga nggak tahu mau ngomong apa, saking fuck up-nya itu produksi.